Shalom, Anda mendengarkan Renungan Harian dari Truth melalui Feivel Jorem Manuel Channel. Renungan Harian, Senin, 26 Januari 2026 berjudul, Komitmen untuk Mengasihi Sesama. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Mengasihi orang baik itu mudah, tapi bagaimana dengan mereka yang menyakiti kita? Apakah kasih Anda hanya sekadar perasaan atau sebuah komitmen yang tak tergoyahkan? Mari temukan arti kasih sejati yang mengubah hidup dalam renungan mendalam ini. Identitas utama orang percaya terletak pada kasih yang nyata, bukan sekadar teori. Mengacu pada Yohanes pasal 13 ayat 35, kasih adalah komitmen untuk melayani dan menerima semua orang, bahkan mereka yang sulit didekati, sebagai bukti kita berjalan dalam terangnya. Kasih adalah identitas konkret yang membuktikan status kita sebagai murid Kristus. Kasih sejati bukanlah emosi otomatis, melainkan pilihan sadar untuk tetap berbuat baik di tengah kesulitan. Sesuai Roma pasal 12 ayat 9, kasih tidak boleh menjadi topeng kemunafikan, melainkan tindakan tulus yang mengalir dari hati yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Integritas dalam mengasihi adalah buah dari transformasi hati yang sungguh-sungguh. Kita dipanggil untuk memandang sesama dengan perspektif ilahi, menyadari bahwa setiap orang adalah ciptaan yang berharga. Kasih karunia dan pengampunan yang kita terima dari Tuhan harus diteruskan kepada sesama agar aliran anugerah-Nya tidak terhenti pada kita saja. Mengasihi sesama adalah cara kita membagikan kasih karunia Tuhan yang telah kita terima lebih dahulu. Mengasihi orang yang menjengkelkan adalah tantangan besar yang mustahil dilakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Yesus mengajarkan kita untuk mendoakan musuh, melampaui batas ego manusiawi guna mempraktikkan kasih yang tidak pilih-pilih. Kekuatan untuk mengasihi musuh hanya berasal dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Kasih harus bermanifestasi dalam aksi nyata, bukan hanya kata-kata indah. Berdasarkan 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, kasih yang aktif terlihat saat kita hadir bagi yang kesepian dan memberikan tenaga serta perhatian bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita. Validitas kasih seseorang diukur dari tindakan nyata dan kepedulian yang aktif. Komitmen kasih mencakup pemulihan relasi dan keberanian untuk menghadapi konflik dengan pengampunan. Alih-alih menyimpan kepahitan, orang percaya memilih jalan rekonsiliasi untuk memperbaiki apa yang rusak demi menjaga kesatuan dalam kasih. Kasih yang sejati selalu mengusahakan perdamaian dan menolak dendam. Kerendahan hati adalah fondasi kasih yang mencegah kita menjadi egois atau sombong. Dengan mengutamakan kepentingan orang lain, sebagaimana pesan Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4, kita menjadi pribadi yang berani mengakui kesalahan dan bersedia meminta maaf. Tanpa kerendahan hati, kasih tidak akan pernah bisa bertahan dalam sebuah hubungan. Kasih itu sabar dan memberi ruang bagi sesama untuk berproses dan bertumbuh. Seperti Tuhan yang sabar terhadap kelemahan kita, kita pun harus memberikan kesabaran yang sama kepada pasangan, keluarga, dan rekan kerja kita. Kesabaran adalah bentuk kasih yang menghargai waktu Tuhan dalam hidup orang lain. Bentuk tertinggi dari kasih adalah pengorbanan diri yang tulus, meneladani Kristus yang menyerahkan nyawanya. Kasih sejati berani melepaskan kenyamanan dan hak pribadi demi mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Sesuai amanat Yohanes pasal 15 ayat 13. Puncak dari kasih adalah kerelaan untuk berkorban tanpa menuntut balasan. Dari semua aspek kasih yang dibahas, mana yang paling sulit Anda praktikkan saat ini dan mengapa?
Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Mengasihi sesama adalah komitmen aktif yang melibatkan pengorbanan, kesabaran, dan kerendahan hati. Melalui kekuatan Roh Kudus, kita dipanggil untuk mencerminkan terang Kristus dengan memilih untuk tetap mengasihi dalam segala situasi sebagai identitas sejati murid-Nya. Jangan lupa untuk subscribe Feivel Jorem Manuel Channel, like dan share video ini. Demikian renungan harian pada hari ini. Sampai bertemu lagi di video renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.